1916. Nama saya Himawati Putrinda dengan NIM 231011. Jadi UMKM itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki pengertian sebagai usaha mikro, yaitu usaha produktif milik yang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang sebagai usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan, yaitu bukan cabang perusahaan yang dimiliki, kuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang sebagai usaha menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak orang atau cabang perusahaan yang dimiliki, kuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan bagaimana diatur dalam undang-undang. Kriteria UMKM terdapat beberapa kriteria tersebut supaya sebuah usaha dapat dikatakan sebagai UMKM. Hal ini penting digunakan untuk mengurusan surat izin usaha ke depannya, sekaligus menurut kebesaran pajak yang akan dibebankan kepada pemilik UMKM. Usaha mikro dalam UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Sebuah usaha bisa dikatakan sebagai usaha mikro UMKM adalah bila memiliki keuntungan dari usaha sebesar 300 juta dan memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak 50 juta di luar aset tanah dan bangunan. Terkadang keuangan usaha mikro masih bercampur dengan keuangan pribadi pemiliknya. Contoh UMKM mikro adalah pedagangan kecil di pasar, usaha pangkasan rambut, perdagangan asongan, dan sebagainya. Usaha kecil UMKM adalah suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama, dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Baca juga bangun ibu kota Nusantara pakai duit dari mana? Ini kata Sri Mulyani. Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih 50 juta hingga 500 juta atau penjualan per tahun berkisar dari angka 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Pengelolaan keuangan usaha kecil juga sudah lebih proporsional ketimbang usaha mikro. Contoh UMKM kecil adalah usaha binatu, restoran kecil, bengkel motor, catering, usaha fotokopi, dan sebagainya. 3. Usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha dengan ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat, serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undang. Baca juga mengapa Indonesia tersebut negara maritim. Kriteria kekayaan bersih dari usaha menengah sudah di atas 500 juta hingga 10 miliar atau tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Kemudian hasil penjualan per tahunnya mencapai 2,5 miliar sampai 50 miliar. Selainnya mengelola keuangan yang sudah terpisah. Usaha menengah juga sudah memiliki legalitas. Contoh UMKM menengah adalah perusahaan pembuatan roti skala rumahan, restorian besar hingga toko pembangunan.
Nah, selanjutnya kita akan membahas karakteristik usaha mikro. Yang pertama, jenis komoditi barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Tempat menjalankan usahanya pun bisa berpindah sewaktu-waktu. Maksudnya ialah usaha tersebut memiliki fleksibilitas dalam memilih produk atau barang yang akan dijual dan dapat beradaptasi dengan perubahan permintaan konsumen atau pasar. Selain itu, lokasi usaha juga dapat berubah sesuai dengan kebutuhan bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa usaha tersebut memiliki kemampuan untuk berinovasi dan bergerak dengan cepat mengikuti perubahan tren dan permintaan pasar. Yang kedua, usahanya belum menerapkan administrasi. Bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Usaha tersebut memiliki sistem administrasi dan keuangan yang terpisah antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam melakukan pengelolaan keuangan yang efektif dan dapat menyebabkan kerancauan dalam perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Oleh karena itu, penting untuk memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha agar dapat melakukan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Yang ketiga, biasanya pelaku usaha mikro belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. Maksudnya, usaha mikro umumnya belum bisa memenuhi kriteria akses perbankan, seperti memiliki catatan kredit yang baik atau jaminan yang cukup, sehingga mereka cenderung mencari solusi di lembaga keuangan non-bank, seperti koperasi, fintech, atau lembaga mikrofinansial untuk meminjam uang atau memperoleh dukungan keuangan lainnya. Yang terakhir, keempat, pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas termasuk NPWP. Maksudnya adalah bahwa usaha tersebut belum memiliki izin resmi dari pemerintah atau badan terkait dan juga belum memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Hal ini menunjukkan bahwa usaha tersebut belum terdaftar secara resmi dan dapat dikenakan sanksi hukum jika ditemukan melanggar peraturan yang berlaku. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang karakteristik UMK, usaha menengah kecil. Yang pertama, manajemen pengelolaan masih sederhana. Manajemen pengelolaan masih menggunakan metode atau cara yang belum terstruktur dengan baik dan belum memanfaatkan teknologi dan sistem yang efektif untuk mengoptimalkan pengelolaan suatu usaha atau proyek. Hal ini dapat mengakibatkan inefisiensi pada waktu, tenaga, dan sumber daya yang digunakan dalam pengelolaan tersebut. Kedua, rendahnya akses terhadap lembaga kredit. Terkait dengan akses terhadap lembaga kredit, hal tersebut bisa menjadi faktor yang memperparah manajemen pengelolaan yang sederhana. Jika tidak tersedia akses terhadap lembaga kredit, maka pengembangan dan investasi yang diperlukan untuk pengelolaan yang lebih baik juga akan terhambat. Kurangnya akses terhadap lembaga kredit juga dapat memperlambat perkembangan ekonomi lokal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga keuangan untuk memperbaiki akses terhadap lembaga kredit agar dapat membantu meningkatkan manajemen pengelolaan yang lebih baik di masa depan. 3. Belum memiliki status badan hukum. Entitas usaha atau organisasi yang belum diakui secara resmi oleh pemerintah sebagai badan usaha hukum yang sah dan terdaftar, ini berarti bahwa entitas tersebut tidak memiliki hak hukum dan perlindungan seperti badan hukum yang telah didaftarkan. Biasanya, entitas tersebut lebih rentan terhadap resiko dan tidak dapat melakukan beberapa hal, seperti mengajukan klaim atau membuka rekening bank atas namanya. Terakhir, keempat,
terkonsentrasi pada kelompok usaha tertentu, fokus pada segmen pasar atau industri tertentu dalam mengembangkan bisnis atau investasi, sehingga dapat lebih memahami karakteristik pasar dan persaingan yang ada. Contohnya terkonsentrasi pada bisnis seperti makanan, teknologi, properti, atau keuangan. Dengan terkonsentrasi pada kelompok usaha tertentu, perusahaan dapat mengoptimalkan daya saing dan keuntungan yang diperoleh. Peran UMKM untuk Indonesia sangat penting, terutama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka pengangguran. Selain itu, UMKM juga dapat memainkan peran penting dalam membuka peluang kerja dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus memberikan dukungan dan perhatian yang cukup bagi UMKM agar bisa berkembang dengan baik. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan menerangkan salah satu contoh dari UMKM ini di bidang jasa, yaitu event organizer. Event organizer termasuk dalam UMKM, usaha mikro kecil dan menengah di bidang jasa. UMKM adalah usaha dengan skala kecil yang memiliki karakteristik terbatasnya modal, sumber daya manusia, dan teknologi yang digunakan. Sedangkan event organizer adalah usaha yang menyediakan jasa pengorganisasian acara atau kegiatan dengan mengelola segala persiapan dan pelaksanaannya. Event organizer atau I.O. adalah penyelenggaraan acara atau usaha dalam bidang jasa yang secara sah ditunjuk oleh kliennya guna mengorganisasikan seluruh rangkaian acara, mulai dari perencanaan, persiapan, eksekusi, hingga evaluasi dalam rangka membantu mewujudkan tujuan yang diharapkan klien dengan membuat acara. Jenis-jenis event organizer. Yang pertama, event organizer one-stop service agency merupakan sebuah EO berskala besar yang memainkan peran di segala jenis kegiatan, baik berskala regional, nasional, maupun internasional. Yang kedua, event organizer MICE. MICE artinya meeting, incentive, convention, dan exhibition. Ini fokus pada kegiatan yang menyangkut meeting, baik berskala nasional maupun internasional. Selain itu, kegiatan pameran juga menjadi fokus dari EO ini. Yang ketiga, event organizer promoter musik. Ini khusus pada pertunjukan musik atau hiburan. Seperti EO jenis lain di atas, EO ini memerlukan spesialisasi keahlian khusus karena menangani kegiatan musik bukanlah hal yang mudah. Beberapa EO jenis ini sudah cukup eksis di Indonesia seperti Java Musikindo yang kerap menyelenggarakan pergelaran akbar musisi dalam maupun luar negeri. Yang keempat, pernikahan merupakan salah satu jenis EO yang banyak diminati oleh masyarakat. EO jenis ini fokus pada semua hal yang berurusan dengan pernikahan, mulai dari pre-wedding hingga dokumentasi pernikahan. Mengelola wedding organizer harus didukung juga oleh vendor-vendor lain yang terkait dengan penyediaan fasilitas acara pernikahan. Salah satu kendala yang kerap dialami wedding organizer adalah ketersediaan sarana gedung untuk acara resepsi pernikahan. Yang kelima, ulang tahun. Selain untuk acara pribadi seperti pernikahan, tak jarang juga ada yang memesan jasa EO untuk acara ulang tahun. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, EO akan membantu keseluruhan perencanaan hingga penyelenggaraan acara ulang tahun sesuai dengan keinginan klien. Tips memulai bisnis event organizer. Yang pertama, bentuk tim yang solid. Menjalankan event organizer tidak bisa dilakukan seorang diri atau tanpa bantuan orang lain. Dalam aktivitas usaha ini, Anda memerlukan tim yang solid dan profesional. Pilihlah orang-orang yang mau bekerja keras, cekatan, bisa diandalkan, dan kreatif. Tak perlu banyak merekrut, cukup sesuaikan dengan kapasitas acara saja. Yang kedua, bangun relasi seluas mungkin. Kunci mendapatkan klien saat memiliki event organizer adalah dengan membangun relasi seluas mungkin. Diam saja atau mengandalkan pemasaran dari mulut ke mulut masih belum cukup. Coba hadiri acara-acara seperti exhibition, acara pernikahan, hiburan, dan acara-acara lainnya. Kemudian berkenalanlah dengan banyak orang di sana. Melalui perkenalan terhadap banyak orang, maka kemungkinan Anda mendapatkan klien akan semakin besar. 3. Handal mengatur segala hal.
Saat menjadi event organizer, Anda perlu membuat perencanaan acara seputar waktu dan tempat, konsumsi, pihak yang terlibat, dan lain sebagainya. Pastikan perencanaan ini dibuat sangat detail. Event organizer memang dituntut untuk handal mengatur segala aspek yang berkaitan dengan perhelatan acara. Misalnya dalam mengatur konsumsi, menentukan jenis menu, dan jumlahnya saja tidak cukup. Perlu koordinasi juga mengenai cara penyajian, alur peserta untuk mendapatkan konsumsi, hingga ketahanan makanan. Yang keempat, lakukan promosi online. Terakhir, lakukan promosi secara online. Anda bisa memanfaatkan teknologi seperti ADS pada aplikasi-aplikasi media sosial yang umumnya menjangkau lebih banyak audiens. Buat materi promosi yang menarik, masukkan foto atau video terkait jenis event yang bisa ditangani. Demi menarik calon klien di proyek-proyek awal ini, Anda juga bisa mengadakan promo berupa diskon atau freebies. Untuk mendirikan usaha EO minimal butuh modal 10 juta dengan rincian perizinan usaha 1 juta rupiah, sewa kantor setahun 6 juta rupiah, peralatan kantor 2 juta rupiah, dan promosi 1 juta rupiah. Sekian video pembahasan dari kami tentang usaha kecil menengah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.